Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Anwar dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai karakteristik perkembangan psikofisik organisme dan implikasinya dalam pembelajaran. Hakikat perkembangan dan pertumbuhan fisik pada anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak, yaitu 1. Faktor genetik. 2. Faktor lingkungan yang terdiri atas lingkungan prenatal dan lingkungan postnatal. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. Yang pertama, bertambahnya berat badan. 2. Peningkatan tinggi badan. Yang ketiga, pada perkembangan anak adalah urutan pertumbuhan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak kecil, lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Keempat, dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa perlambatan, serta laju tumbuh kembang yang berlainan di antara organ-organ. Fase tumbuh kembang anak. Yang pertama, masa neonanus. Neonanus adalah sebutan bagi bayi yang baru lahir atau usianya 0-28 hari. Bayi usia kurang dari 1 bulan mempunyai tubuh yang sangat lemah dan rentan terkena penyakit. Kedua, masa bayi. Masa antara bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Disebut periode vital, artinya bahwa periode ini mempunyai makna mempertahankan kehidupannya. 3. Masa anak-anak. Masa persekolahan adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. 1. Usia sekolah atau sekolah dasar. Mengacu pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. 2. Negasi. Pada masa praoperasional, anak hanya melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda. Ketiga, hubungan timbal balik. 4. Identitas. Anak pada masa konkret operasional sudah bisa mengenal satu persatu benda yang ada. 5. Remaja. Pada tahap ini anak yang menginjak usia remaja sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Perkembangan bahasa. Anak belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain. Meniru dan mengulangi hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Tahap perkembangan dewasa. 1. Fase 1 kata atau holofrase. Pada fase ini, anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan, atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. 2. Fase lebih dari satu kata. Pada fase ini, anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Fase ketiga. Fase ini adalah fase diferensiasi, periode terakhir dari masa balita, yang berlangsung antara usia 2,5 sampai 5 tahun. Perkembangan sosio-emosional anak. Karakteristik sosio-emosional anak. Ada beberapa ciri utama emosi anak-anak, yaitu 1. Reaksi emosi anak sangat kuat. 2. Reaksi emosi seringkali muncul pada peristiwa dengan cara yang diinginkannya. 3. Reaksi emosi anak mudah berubah. 4. Reaksi emosi anak bersifat individual. 5. Reaksi emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Perkembangan moral murid. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam reaksinya dengan orang lain. Sandrock, 1995. Implikasi perkembangan moral terhadap pendidikan. 1. Memberikan pendidikan moral melalui kurikulum tersembunyi. 2. Memberikan pendidikan moral langsung. 3. Memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. 4. Menjadikan pendidikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Implikasi teori perkembangan Piaget terhadap pendidikan. 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan eksperimen terhadap objek-objek fisik dan fenomena-fenomena alam. 2. Mengeksplorasi kemampuan penalaran siswa
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pemberian tugas-tugas pemecahan masalah. 3. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget menjadi acuan dalam menginterpretasikan tingkah laku siswa dan mengembangkan rencana pelajaran. 4. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget juga memberikan petunjuk bagi para guru dalam memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif pada tingkat kelas yang berbeda. 5. Merancang aktivitas kelompok di mana siswa berbagi pandangan dan kepercayaan dengan siswa lain. Perkembangan fisik masa dewasa. Pembagian masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa awal. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Harlock 1996. Kedua, masa dewasa madya. Menurut Santrok 2012, pada usia dewasa madya seseorang akan mengalami perubahan fisik dan perubahan kognitif. Ketiga, masa dewasa lanjut atau masa tua. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.